Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, kenalin aku Aryani, tapi teman-teman bisa panggil aku Aya. Kali ini aku akan review satu palet yang lagi ngehits banget dan heboh, The Needs Focallure X Tasya Farasya. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran apakah ini worth to buy, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu YouTube channel aku biar aku makin semangat bikin videonya. FYI, sebelumnya aku tuh nggak mau beli palet ini, jujur nggak mau beli karena aku emang beneran ngerasa nggak worth aku ngeluarin uang 449.000 demi Focallure. Tapi aku tuh yang bener-bener dari jam 12 malam ngeliat itu launching sampai maghrib itu aku kepikiran terus. Akhirnya maghrib aku check out ini palet karena aku ngerasa baru bisa ngomong worth atau enggaknya setelah aku beli paletnya sendiri dan aku coba sendiri. Pertama-tama aku akan ngomongin packagingnya dulu. Dia datang pakai kotak kayak gini, hologram. Di bagian belakang kotaknya sini, itu tuh udah ada nomor BPOM, terus ada PAO-nya, ada logo kalau dia tuh cruelty free, ada ingredients-nya. Di bagian bawahnya sini itu ada tanggal expired sama kode produksinya. Terus di dalamnya ada kayak box lagi hitam gitu, sebenarnya bukan box sih, kayak pelindungnya aja gitu, kayak gini. Udah gitu nih packaging intinya sama kayak packaging luarnya gini, desainnya dan warnanya holo, sama-sama holo. Lebih kecil dari bayangan aku karena aku ngebayanginnya tuh tadinya si kotak ini sebesar Morphe aku yang ini. Ternyata enggak, dia emang mirip lebarnya tapi panjangnya itu panjangan Morphe, lumayan cukup jauh. Untuk dalamnya sendiri ini ada kacanya. Kita juga dapat brush di sini. Brushnya tuh tadi dia ada kayak plastiknya gitu, tapi udah aku lepas dan plastiknya udah nggak tahu di mana. Terus kacanya juga emang beneran bukan kaca plastik gitu. Puas banget kalau kita mau ngaca di sini karena satu muka tuh kelihatan. Terus aku mau ngomongin brushnya. Jujur kurang terlalu suka sama brushnya karena dia enteng banget, kayak terkesan murah. Dan tulisan Focallure-nya ini kayak muter-muter gitu. Jadi pada saat aku coba pakai ini kayak nggak nyaman aja gitu, ada sesuatu yang bergerak-gerak di tengah-tengah sini. Tapi kalau untuk kualitas brushnya sendiri, maksudnya kualitas bulunya ini, menurut aku lembut, jadi enak dipakai. Cuma yang aku sayangkan adalah ini blending brushnya ini terlalu kecil, jadi untuk ngeblend warna yang nge-spread warna ke area yang agak lumayan besar gitu agak susah. Tapi kalau untuk ngeblend area yang kecil-kecil itu ya nggak masalah pakai ini. Dan kalau si flat brushnya ini aku juga kurang terlalu suka karena dia nggak bisa ngangkat produk. Pendapat aku sendiri tentang packagingnya ini, dia yang menariknya, yang bikin bagusnya itu cuma kemasan holonya aja. Sedangkan kalau untuk dalamnya, desainnya segala macam ini kayak nggak ada yang spesial dibandingkan packagingnya Focallure. Apalagi aku punya Focallure yang ini tuh kayak hampir mirip aja gitu, sedangkan ini aku beli harganya nggak nyampe 100.000, cuma 80-an apa 90-an gitu. Sedangkan yang ini aku beli 449.000. Jadi kalau dari segi packaging yang bikin dia bagusnya cuma holonya aja. Sama menurut aku dia agak lebih berat sedikit, mungkin karena ada kacanya. Mungkin kaca ini kan juga punya berat kan, jadi bisa jadi kerasa beratnya itu karena ada kacanya. Cuma kalau misalnya aku bandingin begini, emang yang si The Needs ini lebih berat. Sebelum aku ngomongin lebih lanjut tentang palet ini, kualitasnya kayak gimana, kan Tasya bilang di videonya kalau ini tuh formulanya diperbaharui, lebih baik atau tidak sama dengan Focallure yang sebelumnya. Nah, aku sendiri tuh waktu denger itu penasaran segimana lebih baik dari Focallure yang sebelumnya dan segimana dia ngupgrade ingredients-nya. Jadi kali ini dia akan kasih swatches perbandingan antara palet The Needs terus palet Focallure yang Focal Your Eyes On Me ini sama swatchesnya Juvias. Di palet Juvias Saharan yang aku punya ini ada warna yang aku notice sama, yaitu warna hijaunya dia ini, si warna Kia. Dia itu mirip atau bisa aku bilang sama kayak warna, aku sama nguseknya sama-sama 5 kali puter. Ini Kia dari Juvias Saharan. Terus ini yang Glam Army sama 5 kali juga dengan tekanan yang sama. Nih, yang ini Juvias, yang ini Glam Army. Sesama itu gitu loh. Karena aku mau swatch warna si shimmer yang ada di sini. Sama-sama 5 kali.
Walaupun sama-sama bagus shimmernya, tapi aku harus mengakui kalau warna-warna shimmer yang ada di palette The Knits ini ada beberapa yang pigmennya lebih banyak daripada yang di shimmer yang ada di Focallure sebelumnya. Nah, terus untuk makin memperjelas terkait formula, terus aku bakalan nge-swatch si warna matte ini yang dari paletnya Saharan. Terus aku akan ngambil warna Ars. Dan aku bakalan ngambil yang warna matte dari paletnya Focallure yang ini. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di kamera, yang warna Juvia's sama yang warnanya The Knits itu hampir mirip kalau menurut aku. Kalau warna Focallure yang ini, yang vokal ini lah pokoknya, ini dia itu pigmentasinya jauh di bawah keduanya. Jadi menurut aku The Knits sama si Juvia's bisa aku bilang setara lah. Mungkin di situ kali yang maksudnya formulanya diganti. Kalau untuk yang matte-nya emang jauh banget sih menurut aku. Tanpa banyak basa-basi lagi, aku mau langsung ngasih full swatches-nya dari The Knits. Dari semua warna matte-nya, jujur menurut aku semuanya pigmented, tapi ada satu warna yang kerasa patchy banget pada saat di swatch dan pada saat aku pakai selama kemarin-kemarin, yaitu warna Backstreet. Warna Backstreet ini yang aku rasa di antara ketujuh warna ini, dia warna yang paling patchy dan agak sedikit susah untuk di blendnya. Bukan susah, perlu effort yang lebih gede untuk di blendnya. Selanjutnya aku mau swatch yang warna shimmernya. Jujur warna shimmernya aku suka banget, pigmentasinya bagus banget dan dia rasanya tuh creamy, apalagi yang 4 warna ini. Kalau yang si matte tadi tuh kayak powdery gitu, tapi kalau yang ini rasanya creamy. Terus aku mau kasih swatches yang bagian face-nya. Kalau bisa aku bilang teksturnya itu mirip-mirip sama tekstur eyeshadow-nya yang matte sama-sama powdery, dan yang shimmernya ini, yang highlighternya ini rasanya agak creamy juga. Tanpa berbasa-basi lagi, aku mau langsung pakai si The Knits palette ini ke wajah aku. Pertama-tama aku mau pakai di mata itu yang peachy. Pada saat diaplikasikan di mata, ini tuh dia gampang di blendnya. Pada saat aku ambil dari pen kayak gini, ini tuh dia rasanya kayak fallout-nya banyak. Cuma pada saat diaplikasikan di mata, itu fallout-nya kayak nggak ada yang jatuh. Terus aku mau jawabin pertanyaan yang menurut aku kenapa palette ini tuh bisa mahal. Yang pertama, formulanya itu kerasa emang beda banget sama formula yang sebelumnya, apalagi yang matte. Udah gitu, yang kedua, dia ini ngurus BPOM. Yang namanya ngurus BPOM itu kan nggak mudah dan nggak gampang. Jadi naiknya karena di situ. Sedangkan Focallure yang teman-teman beli sebelum-sebelumnya yang dari Cina itu, dia kan nggak ngurus BPOM. Produk-produk Focallure yang ada di Ars, yang dijual di Ars itu ada BPOM-nya. Kalau yang ini nih aku beli dari Cina langsung, ini dia nggak ada nomor BPOM-nya. Jadi nomor BPOM itu emang mahal. Terus aku mau kasih warna Backstreet, tapi si Backstreet ini bisa jadi gampang di blend kalau ngambilnya itu dikit-dikit banget. Nah terus alasan yang kedua kenapa dia bisa mahal itu adalah karena ini produknya limited edition, kan dijualnya itu nggak dalam jumlah yang banyak. Jadi ada hal yang sangat wajar kalau sebuah produk yang limited edition itu harganya lebih mahal daripada produk yang kalau udah habis dia produksi lagi. Terus aku mau pakai warna molar ini buat di tengah eyelid aku. Ini aku nggak ngebasahin sama sekali, aku nggak pakai jari, aku cuma pakai brush aja nih, udah sekeluar ini warnanya, jadi aku suka banget. Aku ambil warna dulu ini untuk bagian sini nih, yang aku cut.
bagian bawah matanya aku mau kasih butterfly ini. Jangan lupa untuk selalu nge-tap ini begitu teman-teman ambil produknya, karena aku pernah pas nggak nge-tap terus serbukanya langsung nyebar gitu, bikin kelilipan dan itu mengganggu banget buat aku. Terus aku mau kasih warna ala ini untuk di tengah bagian bawah mata aku sampai ke dalam. Terus aku mau kasih molar, aku campur sama lulu untuk aku taruh di inner corner. Ini bagian matanya udah selesai, sekarang aku mau lanjut ke wajah. Terus aku mau pakai si warna krem ini dulu untuk nge-bronze muka aku. Menurut aku masih kayak gak terlalu warm tapi gak full banget juga. Dan kalau pakai ini, segala produk yang ada di The NYX palette ini, terutama yang buat wajah, jangan pernah ngambil banyak-banyak, cukup dikit aja ngambilnya. Karena kalau banyak-banyak, karena emang dia sangat-sangat pigmented, jadi bakalan PR banget buat ngeblendnya. Tapi kalau misalnya dipakainya cukup-cukup aja, dipakainya dikit-dikit, terus kalau misalnya kurang di build, itu jadinya bagus. Jadi kalau menurut aku, pakai paletnya Tasya ini kayak makan bon cabe level 30. Kalau misalnya kita ngambilnya dikit-dikit, kurang nih, tambah lagi deh, kurang pedes, ditambah lagi, itu jadinya enak. Tapi kalau misalnya kita ambilnya itu langsung banyak, kepedesan, megap-megap. Nah gitu juga sama palet Tasya ini. Kalau misalnya ngambilnya kebanyakan, kaget-kaget. Aku pun juga gitu, pas pertama kali pakai tuh gitu-gitu aja terus aku tuh. Tapi pas aku tahu, oh ini produknya berarti gak bisa diambil banyak-banyak. Nah dari situ aku mulai menemukan di mana bagusnya si The NYX palette ini. Di aku sebenarnya ini cukup untuk mengkontur sebenarnya. Aku pakai blush yang pink ini, yang flashy. Awalnya tuh aku pikir ini bakal bikin muka aku kelihatan ashy, tapi ternyata enggak. Masih masuk banget di muka aku dan masih bagus kelihatannya. Aku mau pakai blush on demam. Terus aku mau pakai yang sendiri dulu, mau pakai yang warna fave, yang orange ini. Ini juga nggak se-orange itu banget, nggak orange yang kayak di pen, nggak kayak gini banget, enggak. Masih bagus banget juga. Karena aku mau campurin keduanya biar jadi warna coral. Warna yang kayak gini yang lebih sering aku pakai dibandingkan yang pink atau yang orange kayak tadi gitu. Sebenarnya aku suka sih idenya Tasya bikin dua warna blush yang bisa dicampur kayak gini. Jadi suka-suka kita mau pakai warna pink kayak, mau pakai warna orange kayak, atau mau dibikin jadi coral. Selanjutnya aku mau pakai highlighter, tapi aku bener-bener hati-hati banget pakai highlighter ini. Bukan karena dia bikin pingsan, enggak, maksudnya tingkat pingsan seseorang tuh mungkin beda-beda ya. Kalau si highlighternya Tasya ini, kalau yang selama ini aku pakai, dia nggak yang langsung shocking bikin kita pingsan gitu, enggak. Tapi emang bisa dibikin makin blinding, dibikin makin basah. Aku sekarang mau pakai yang sun dulu. Aku mau pakainya dikit aja karena entah kenapa aku ngerasa si highlighter yang ada di palette ini bikin tekstur muka aku tuh kelihatan banget lebih dari highlighter yang biasa aku pakai atau highlighter yang sebelum-sebelumnya pernah aku pakai. Ini bener-bener mau aku taruh di sini aja. Nah ini aku udah selesai makeupnya. Waktunya memberi kesimpulan aku tentang produk The NYX ini. Yang pertama, kalau dari segi kualitas, aku jujur terus terang suka. Terutama warna matte-nya, dia emang lebih pigmented daripada warna matte-nya si Focallure yang sebelumnya. Begitu semuanya gampang di blend, walaupun dia pigmented banget tapi dia gampang di blend. Tips dari aku buat teman-teman yang mau pakai ini adalah jangan ngambilnya terlalu banyak, ngambilnya tuh dikit-dikit aja karena dia pigmented banget kalau kurang ditambah. Karena emang sebenarnya itu nggak cuma berlaku di The NYX aja sih, berlaku untuk semua produk makeup. Karena emang kalau misalnya kita mengaplikasikan produk tuh kurang, gampang nambahinnya. Sedangkan kalau kita ngaplikasiin produk itu kebanyakan, itu susah untuk menguranginya gitu. Aku sendiri alhamdulillah nggak nyesel untuk beli palet ini seharga 449.000 karena emang seperti yang tadi aku bilang, ini semua isinya kepake dan untuk dibawa kemana-mana, walaupun dia ukurannya cukup besar, cuma bisa lah dimasukin
ke dalam tas. Worth it nggak sih untuk beli The Knits palette ini? Apalagi dengan harga yang 449.000. Soalnya aku pure cuma ngeliat kualitasnya doang. Si The Knits ini menurut aku ini worth it, worth to buy banget pokoknya. Karena emang kepake dan lengkap banget, semua udah ada di sini. Jadi aku kayak nggak usah bingung lagi kalau mau makeup ini di mana ya, blush on di mana ya, contour di mana, enggak. Cuma bener-bener di sini tinggal buka, semua ada di situ. Tapi kalau misalnya aku ngeliat ini dari kata-kata Vocalournya, jujur kayak nggak salah kalau misalnya orang bilang ngapain sih beli Vocalour 449.000, itu nggak salah. Karena emang image-nya Vocalour sendiri itu adalah brand murah dengan tagline beauty is not luxury. Tapi kalau misalnya aku ngeliat kualitas, aku nggak nyesel beli ini. Kalau misalnya Tasya Farasya tuh ngeluarin brand sendiri, nggak ada kata-kata Vocalournya nih, aku kayaknya yakin nggak akan ada orang yang marah-marah. Aku tahu orang-orang tuh marah-marahnya bukan karena harganya, tapi melainkan ini adalah Vocalour, kenapa dihargain 449.000. Itu yang aku tangkap, dan aku pun juga mikirnya kayak gitu. Dan menurut aku palette The Knits ini cocok banget buat temen-temen yang emang udah kerja, yang butuh full makeup setiap hari ke kantor, atau buat teman-teman yang emang segitu cintanya sama makeup, ini worth banget dibeli. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak masih sekolah, masih kuliah, gak usah beli ini menurut aku. Aku tuh udah pernah tes ketahanan face palette ini selama 10 jam. Jadi kalau teman-teman penasaran, ini dia. Sebenarnya ini aku lagi masak, terus aku keinget aku belum check in, dan ini aku udah sekitar 10 jam pemakaian The Knits. Ini eyeshadow masih ada, padahal ini sebelah sini tadi aku nggak sengaja ngucap mata, tapi masih ada dia. Terus highlighter juga masih ada. Blush on-nya sih yang udah agak hilang menurut aku. Menurut aku sih semuanya masih ada, walaupun dengan kondisi yang pudar, tapi nggak yang hilang gitu. Jadi segitu dulu yang bisa aku share tentang The Knits palette ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung mau beli atau enggak. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like dan di subscribe YouTube channel aku, dan juga di follow Instagram aku. See you on my next video. Bye. Wassalamualaikum.